bersama dengan Bang Gabo dan Ketua Forbintan. Abang siapa Bang? Nepal. Tadi kita habis dari lihat performnya Bang Gabo ya dalam acara apa tadi Bang? Forkustik Forbintan. Iya. Apa? Forkustik Forbintan. Itu maknanya apa tuh Bang? Acara akustik lah gitu. Acara akustik kan ya? Band akustik, cuma memang yang ditampilkan itu full band sebenarnya ya. Full band. Tadinya niat awal tuh memang kita akustikan aja, tapi Ini Bang Gabo kurang nampak nih. pengen nyoba kapasitas power kita juga keluarin semua gitu. Terus tadi ada donasi juga tuh Bang. Ya, Tuh tujuan donasinya kemana Bang? kebetulan ada kawan kita yang mengalami sakit gagal ginjal, Bang Samsul. Alhamdulillah di penampilan minggu lalu dapatlah memberikan donasi kepada dia. Terus tadi Bang Gabo sempat membawakan lagu ciptaan sendiri Bang ya, karya sendiri. Betul. Itu judul lagunya apa Bang? Itu lagunya itu apa namanya? Saksi di Jalanan. Saksi di Jalanan. Maksudnya itu gimana Bang? Saksi di Jalanan. Saksi di Jalanan itu kan kalau itu kan kita banyak bercerita tentang lagu itu, berbicara tentang cakrawala, tentang apalah macam-macam ya, tumbuhan apa alam ini apa banyak yang kita dari lagu. Namun kita merupakan kalau sebenarnya ada yang di sekeliling kita itu yang bermanfaat ternyata gitu. Dengan kaki lima itu tidak bisa kita jauhi karena kita masih mencari nafkah di sana, gitu. Masih bersinergi dengan mereka, saling berbagi senyum setiap hari itu wajib ketemu sama mereka. Jadi, halo bro, apa kabar hari ini? Ya sehat, ya bagaimana hari ini penjualan? Lumayan, nah gitu. Pasti kami selalu bersapa itu di hari-hari karena komunikasi teman-teman di musisi jalanan itu sangat berdekatan sekali dengan pedagang itu. Berarti secara tidak langsung Abang bersuara lewat karya ya Bang ya? Bersuara, ya bisa dikatakan seperti itu. Terus kalau untuk sudut pandang nih menurut Abang sekalian terkait seniman musik yang ada di Kepri ini seperti apa Bang? Mungkin bisa mulai dari Bang Gabo dulu. Ya kalau aku sih sebenarnya melihat Kepri itu dengan kacamata yang sangat luas lah. Karena kalau dilihat lagi sebenarnya Kepri ini sangat potensi sekali ya untuk bisa menjadi pulau-pulau berkembang yang bisa tersohor dan bisa menyaingi dan mampu menjadi destinasi yang cukup keren lah ya, untuk bisa kita banggakan gitu. Cuman kan balik lagi kan sebenarnya bukan masalah di daerahnya, tapi masalah mindset otak manusianya nih yang harus bisa mengubah cara pikir dan bagaimana menuju ke depan gitu. Ketika kita berada di batu yang lumut, kenapa kita asik di atas batu lumut itu terus berlari gitu kan? Tapi enggak seolah-olah kayak kita nggak punya misi, kan nggak kayak gitu juga. Akhirnya maksudnya zamannya udah banyak yang berbeda lah gitu. Perlu ada perubahan Pak ya? Perlu ada perubahan di setiap daerah. Kalau menurut Bang Topik Mengenai seniman musik yang ada di Kepri, sudut pandang Abang seperti apa? kalau saya melihat sebenarnya banyak kawan-kawan yang berpotensi, cuma untuk pasar kali ya kalau menurut saya hari ini yang mungkin agak sulit. Termasuk salah satu adik saya lah nih, dulu juga di sini kita masih SMP SMA tuh udah pada banyak pemain di sini. Cuma beriring waktu sampai hari ini kita nggak bisa nyalurkan kemana gitu ya. Sulit untuk mengekspresikan, untuk apalagi menjadi profesional di situ gitu, nggak bisa gitu. Di sini ini sulit gitu. Padahal senior kita, ketika almarhum abang beliau ada dulu namanya Kina. Di tahun 2004 itu di Bandung ada namanya grup band itu gak terkenal juga.
Kijang Pinang, jadi pakai nama Kinang Band. Kinang Band, Kijang Ya, Pinang ya. iya. Itu gitarisnya orang Pinang, penyanyinya orang Kijang, pemain bass, pemain drum, dia gabungan gitu. Nah, di sana. Jadi hilang gitu. Sekarang ini generasi itu hilang, tapi sekarang ini mulai muncul karena sekarang ini udah mulai muncul kafe-kafe yang ada live musiknya gitu. Jadi mulai rame lagi nih muncul, tapi kalau melihat generasi mungkin jauh di bawah gitu. Makanya kami sempat inisiatif itu buat acara akustik Perbintan itu tadinya memang pengen menghibur masyarakat. Lalu kan ada teman-teman yang dari luar mungkin termasuk Depal dari Batam mungkin ngelihat atau saya teknisnya menginformasikan Depal seperti apa, tapi akhirnya ketemu ngobrol-ngobrol masuklah Bang ini siapa Bang? Gabo. Nah, dimunculkan gimana kalau kita munculkan beliau nih gitu. Kalau positif jalan aja Bang gitu ya, kebetulan panitia Bang Nasrul kan udah enggak inilah gitu. Jadi intinya kalau untuk di sini ya, untuk di Kijang ya, hari ini yang dulunya agak vakum, bingung kita mau melepaskan hobi ini sekarang seniman ini, tapi sekarang sudah mulai ada kafe itu kafe lah. Itu mungkin sebagian kecil, kalau untuk profesional mungkin belum bisa, belum mampu lah, belum untuk dapat. Jadi orang selalu nyambil aja gitu. Sebagian mungkin profesionalnya di mana ada waktu dia melepaskan hobi dan jadinya hobi gitu aja gitu. Berarti secara tidak langsung kegiatan tadi itu yang sudah berjalan merupakan satu gebrakan kecil ya untuk memberikan ruang pada teman-teman seniman musik ya. Boleh gitu. Nah kalau menurut Abang gimana Bang? Ya sama sih kayak Bang Taufik. Di Kijang nih salah satu pemain yang berpotensinya tuh banyak kan. Banyak Bang ya potensi Banyak. kita ya. Jago-jago main, cuman di satu sisi kita nggak tahu nih kawan-kawan nih mau ngelepas hasrat kita kemana tuh nggak tahu. Bingung Mungkin ya jadi jatuhnya. jadi tergantung ya kayak gini lah. Jadi kayak bukan kita itu tanah kelahiran saya, tapi maksudnya bukan berarti kayak awam jadi yang musik. Kalau ada orang acara baru rame-rame ngumpul-ngumpul tapi dari sekarang sudah mulai nampak lagi teman-teman udah pada jamming-jammingnya tuh udah tempat-tempat dia nyalurkan bakat. Berarti sebenarnya wadah itu sudah ada ya kan? Baru mulai. Baru mulai. Nah berarti dengan adanya wadah yang saat ini yang seperti kayak media sosial, terus juga sudah ada kafe-kafe yang memberikan live musik. Harapan ke depan teman-teman seperti apa? Mungkin bisa dari Bang Topik dulu yang sering membuat kegiatan di dunia seni musik. Kalau kita sih berharapnya begini gitu. Bagi musik atau seniman-seniman ini harapannya dulu kan ada lagu ini. Lagu ini pariwisata yang penghasilan PAD yang terbesar di Bintan. Jadi tamu di sana banyak, tapi karena pandemi ini kita sulit juga membayangkan itu gitu. Mungkin nggak tahu sekarang ini udah mau mulai buka. Mungkin Depal pernah main sana baru balai. Maksudnya tuh ketika memang mungkin saya bicara internal dulu lah, internal dari Perbintan gitu. Kami punya misi begini, adanya di situ ada orang isi anak baru lah, tapi usia bisa main semua, partitur atau segala macam. Ada juga baru-baru ini kita dipercaya oleh SMP 1, kebetulan kita alumni SMP 1. SMP 1 Bintan. Jadi ada kegiatan yang kita, karena dulu kami pernah buat kegiatan puisi yang kita pesertanya adalah SMP dan SMA. Lalu mereka buat kegiatan juga, jadi mirip yang kami buat gitu. Lalu mereka banyak konsultasi ke kita bisa bantu. Akhirnya ada beberapa agenda yang pengen mereka libatkan gitu, guru-guru SMP 1 melibatkan Perbintan gitu. Nah, kami punya usulan begini, jadi ada seperti semacam klinik atau macam apa istilahnya dulu kalau
kita sekolah tuh di luar dari jam sekolah, Ekstrakurikuler. ekstrakurikuler misalkan mungkin belajar gitar, belajar tradisi Melayu, gendang, biola, ada kami sebenarnya itu. Target kami itu minimal untuk menghidupkan semangat adik-adik anak-anak sekolah tuh, kita bisa beri pelajaran gitu di base camp Perbintan tadi gitu. Nah, terus mungkin bisa ketika nanti lagu itu hidup kembali, mungkin pandemi ini habis, mudah-mudahan pandemi ini habis, kita bisa tampilkan di sana gitu. Berarti masuk ke sekolah-sekolah ya, Iya. untuk mungkin di ekstrakurikuler seni budaya, Iya. menaikkan lagi seni musik Melayu, Bisa. ya seperti itu ya. Jadi sebenarnya umum gitu, bisa kita seni budaya Melayu, bisa umum juga, bisa gitar. Ada memang alhamdulillah kita ada adik kita ini lulusan ISI yang semua dia main sekarang ini main flute. Ada juga ratingan saya tuh sekarang Raja tuh kalau udah main apa namanya tadi saxophone. Dulu aslinya mulai dari budaya, dari biola dia main itu, sekarang udah main saxophone, tapi memang karena dia pegawai jadi lebih fokus ke sana, cuma hobi aja gitu. Sebenarnya bisa lah diberikan ilmunya ke anak-anak SMP, target kami begitu gitu. Mudah-mudahan bisa terwujud lah gitu. Berarti sesuai ya dengan apa yang dilakukan pada hari ini ya. Insya Allah. Kalau menurut Bang Gabus sendiri gimana Nah, harapannya? harapan maksudnya secara kacamata apa tuh? Seperti Mungkin harapan dari Bang Gabus ini terkait untuk seniman musik yang ada di Kepri seharusnya seperti apa, atau inginnya tuh ada dukungan dari pemerintah atau swasta, atau ingin dibuatkan Ya. tempat atau seperti apa gitu. Oke. Sebenarnya kalau aku sih tidak di wilayah yang dibahas tadi tentang bagaimana proses generasi itu bisa tetap terus bertahan, terus menerus, akan terus ini berganti kan gitu. Itu aku rasa memang semuanya pasti akan mengalami itu gitu. Memang tinggal lagi bagaimana kita mengemasnya dengan cara, karena gini, yang jadi persoalan sekarang bukan ketika seni itu menjadi sesuatu judul yang menakutkan buat generasi, kan itu yang bahaya sebenarnya. Ibarat kata kalau ngomong kasarnya, udah kamu nggak usah nikah sama seniman, nanti miskin. Kan jadi kayak seperti asumsi yang diceplokin sama orang untuk menjadi asumsi yang salah, seolah-olah seni itu tidak kaya dan tidak bisa berbuat apa-apa, kan itu. Itu contoh kecilnya ya, secara kacamata umum ya pandangannya. Tapi setidaknya sebenarnya pemerintah dan masyarakat itu harus mampu bekerja sama dalam hal itu gitu. Yang persoalannya sekarang ini kan ketika maaf cakapnya, yang saya tahu ya, yang saya ketahui, ketika pemerintah ini tidak mensupport secara secara yang benar gitu loh dalam hal konteks seni, artinya yang dimunculkan itu cuma hanya seremonial dan seremonial, ini kan nggak tepat sasaran juga kan gitu. Sebenarnya ada hukum diskriminasi. Kalau aku sih agak luas ya, agak melebar dalam masalahnya. Ada hukum diskriminasi di mana mindset waktu di masa itu, kalau tidak di kalau tidak di ibu kota Jakarta, kita tidak akan mampu mengubah nasib kita untuk bermusik secara karir, major label. Masa itu belum ada indie ya di era tahun 90-an. Nah, tapi kan sekarang kan kita dimudahkan. Mulai dari digital platform, YouTube channel, Spotify, iTunes, Joox, banyak macam lah itu di media sosial itu yang bisa kita manfaatkan untuk sesuatu yang positif. Nah, sementara beberapa teman-teman itu masih menggunakan metode lama karena ada yang gaptek mungkin dan tapi punya kemampuan musik yang cukup lumayan oke gitu loh. Bahkan mereka bisa dikategorikan itu profesor lah kan, di musik. Cuman kan kategorinya nggak seperti anak-anak sekarang yang dituntut untuk bisa
ya udah ayo belajar digital itu kayak apa gitu. Nah, tapi pada intinya pemerintahnya itu harus mampu bekerja sama dengan orang-orang yang ada di tempat, terutama generasi, agar mampu memberikan apresiasi tidak dalam bentuk panggung, musik, lighting, stage dan lain sebagainya. Tapi apresiasi itu adalah bagaimana mensupport mereka dengan cara lahiriah dan batiniah, agar mereka bisa mampu berjalan kontinu untuk bisa mempertahankan diri menjadi orang yang konsisten dan produktif untuk berkarya. Konsisten di dunia musik. Dunia musik. Oke. Kalau menurut abang gimana? Kalau aku sih bang, Harapannya. simpel aja, maksudnya musik ini bagi aku ya pribadi ya, udah bukan hobi lagi, tapi udah menjadi kebutuhan sih sebenarnya. Tapi makanya itu sama kayak gabung tadi, sebenarnya di mana-mana itu sebenarnya sama, cuma mindsetnya aja yang kita harus merubah pola pikir anak-anak sekarang. Jadi kalau harapan apa? Ya otomatis harus dibantu dengan pemerintah bang. Kita nggak bisa bergerak sendiri. Di sini musik nggak bisa bergerak kalau nggak dibantu dengan pemerintah. Jadi saya simpulkan semuanya butuh dukungan dari setiap stakeholder ya, Iya. terkait pemerintah dan masyarakat ya. Nah, Enggak, artinya sinergi Pak. Sinergi ya. Yang kita maksud tadi itu sinergi itu dalam artian ketika kita menggunakan taman-taman kota menjadi dual proses kita untuk Iya. latihan, itu juga kan Support support pemerintah dalam bentuk fasilitas tempat, bisa jadi seperti itu atau banyak macam lah. memberikan ruang berkreasi ya. Tapi kalau aku main-main tadi nih ya, di mana di Kijang ya, di Kijang, aku lihat akrab kok. Komunikasi antara birokrasi dengan masyarakat itu sangat dekat, sangat kuat dan tidak seperti di Batam. Di Batam sangat beda. Karena saya berdomisili di Batam. Nah, saya merasakan sistem di sana itu seperti apa, bagaimana kawan-kawan berjuang berdarah-darah untuk bertahan hidup, bekerja dan berkarya dan bekerja itu kita menyaksikan sendiri karena saya juga melakukan itu. Sangat sulit. Tadi ngelihat nggak kira-kira respon-respon penjual di situ? Sebenarnya orientasi kami kenapa di situ? Mungkin bisa di tempat lain gitu. Ada relit di depan basecamp itu ada relit, ada KCW. Kenapa di situ? Karena pusat taman kota di situ tuh akal ya, kita bilang tuh akal. Ada bahasa, ada tempat orang jualan. Mungkin dengan adanya musik di situ orang mau melihat, maka juga dia bisa sambil minum. Artinya membantu mendorong ekonomi juga bagi pedagang-pedagang di situ. Makanya alhamdulillah mereka pun responnya baik sama kami gitu. Ya tadi saya lihat juga memang respon para pedagang juga lumayan, udah termasuk baik lah itu. Ya kan? Terus tadi ada apa? Donasi keliling tadi. Yang saya lihat tuh wah pada memberi semua itu. Satu kata untuk mencerminkan seniman musik pada saat ini di Kepri dari apa? Bang Topik. Gimana? Satu kata yang mencerminkan, bisa nggak? Apa ya? Atau bayang saya? Atau satu kalimat? Dimulai dari siapa dulu nih? Bang Topik. Karena kita bertiga lagi rebutan sebenarnya. Kita diam-diam mikir rebutan. Siapa dulu Ya ya? Allah, mau dulu apa? Hah? Dari Bang Gabo nih. Dari Bang Gabo lagi. Bang Gabo. Oh, aku lagi. Kalau dari Bang Gabo gimana? Ya, aku berharap Kepri bisa lebih maju lah. Kepri bisa lebih maju dengan musiknya. Dengan karya-karyanya. Dengan karyanya. Nah, karyanya itu dalam bentuk bukan hanya musik ya. Kita berbicara seni itu secara universal, global. Jadi ada di situ tari, ada di situ teatrikal, ada puisi, sastra, ada musik, ada sinematik, ada banyak macam seni yang sebenarnya kerajinan tangan ya kan. Itu juga kan bagian dari tanggung jawab pemerintahan itu sendiri untuk mengayomi bagaimana mereka bisa tetap terus bertahan kan. Selama ini kan bergerak sendiri menggunakan limbah-limbah plastik, limbah-limbah macam-macam kan. Banyak seniman yang jadinya drop karena tidak ada dukungan.
Ya, yang paling inti pesan aku tuh semoga seniman-seniman ataupun pelaku seni ataupun pekerja seni yang ada di Kepri itu tidak lagi dimarginalkan. Tidak lagi dimarginalkan ya. Tidak lagi dimarginalkan. Satu kalimat yang baru. Nah, Kepri maju, seniman tidak dimarginalkan. ya. Kalau apa? Kalau saya lebih sederhananya begini, dengan adanya banyaknya kawan-kawan, saya bicara agak kecil nih, Iya. lingkup Bintan, Bintan Timur 3 ataupun Bintan secara umumnya, ada keterlibatan dari pelaku-pelaku ini dilibatkan oleh pemerintah, gitu. Terlibatan pelaku seni oleh pemerintah di dalam pemerintahan, contoh dalam hal kegiatan-kegiatan kesenian yang ada yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Jadi selama ini yang kami lihat ini kan selalu IO dari luar. Jadi kenapa tidak kita loh yang ada nih, gitu. Orientasinya itu kita dilibatkan gitu. Itu berarti kedatangan IO itu justru kan? malah bukan membantu Iya dong. ekonomi masyarakat, malah Kenapa memperkaya harus mereka. kos yang besar untuk orang lain, tidak untuk kita yang orang sini gitu. Betul. Gitu. Kalau saya lebih sederhana begitu. Keterlibatan pelaku seni di daerah Berarti pemerintah kurang melirik ya. itu ada bilai bahasa begitu. Mulai dalam arti yang seperti apa? Oke, ditanya. Nah, kalau Apa enggak, mungkin? Karena kalau kalau saya tangkap tadi ya, lirikannya itu hanya berdasarkan internal, bukan secara luasnya. Padahal kita memiliki sumber daya yang mumpuni. Ya. Kenapa tidak memanfaatkan putra daerah atau masyarakat tempatan? Ya seperti yang Bang bilang tadi, daripada sewa orang luar kan mahal. Jadi Kenapa? kalau saya Jadi bukan melihat IO aja sih sebenarnya. Maksudnya kayak bukan IO dari luar juga, tapi kebanyakan pemain-pemain hotel di di Kijang, di Pinang, long trip, Lagoy apa semua. Banyak pemain luar. Jadi potensi anak-anak dekat daerah itu memang yang tidak berkembang itu di situ. Jadi banyak dari kalangan-kalangan luar, dari Batam, dari Pekanbaru. Gitu. mungkin gini ya rasanya, kalau menurut pandangan saya ada sistem yang divisi khusus atau dinas tertentu, dinas khusus yang itu yang agak terputus. Misal gini yang saya pandang di Bintan ini, pariwisata ada underground-nya itu Dewan Kesenian. Iya. Dewan Kesenian, maaf cakap, tidak dapat mewakili atau merangkul seniman-seniman yang ada. Itu yang saya rasakan. Jadi yang harusnya ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan pariwisata itu menurut saya dilaksanakan oleh Dewan Kesenian, tapi tidak berani atau seperti apa saya nggak ngerti gitu. Contoh misalkan festival budaya, misal parade musik Melayu, parade tari Melayu misalnya itu harapan saya itu sebenarnya yang terkait itu underflow-nya pariwisata itu dinas Dewan Kesenian. Dewan Kesenian. Nah, ya, mungkin sistem itu makanya tadi saya bilang mungkin ada sistem yang tidak berjalan gitu melalui Dewan Kesenian. Maka kan harapan kita kan menurut pandangan saya dari Dewan Kesenian itu yang mungkin bisa merangkul kawan-kawan seniman ini gitu. Tapi secara tidak langsung Dewan Kesenian kita sudah gagal ya. enggak, makanya ini aku mau meluruskan ya. Meluruskan ini dalam konteks seperti ini. Ketika kita membicarakan tentang struktur pembagian job desk secara birokrasi kepemerintahan, itu kan udah ada jatahnya masing-masing. Benar. Ada DPD, ada DPRD, ada apa dan sebagainya kan. Mereka udah ada job desk masing-masing. Makanya komisi berapa dan terpecah lagi menjadi provinsi kan. Provinsi ini kan udah masuk DPRD kan. Kembali lagi, Dewan Kesenian itu ada berapa di Kepri ini, gitu loh. Terus Dewan Kesenian kota ada nggak? Gitu. Kan gitu. Biasanya kan gitu, di setiap kota ada Dewan Keseniannya, terus yang mewakili provinsi juga ada kan. Sebenarnya yang aku maksud tadi bukan kepedulian pemerintah itu tidak ada, semuanya ada. Cuman persoalannya adalah
ketika barang ini jatuh ke tangan orang yang tidak pantas mendapatkannya, jadi potong atas, ring 1, ring 2, ring 3, giliran masuk ke ring kita, nggak ada apa-apanya. Sama kayak seperti ibarat kata aku mengumpamakan ya, tapi tidak menjadi suzon dan unsur curiga yang parah nih, tapi anggaplah bantuan misalnya. Nah, kita dapat bantuan dari pemerintah misalnya, simpelnya seperti itu ya kan. Yang dapat bantuan itu dari pemerintahan itu cuma beras 5 kilo dan bla 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 bla. Tapi konteks yang dibahas menjadi sebuah perdebatan kan, yang dibahas kan triliun apa. Capek kan kita mendengar nolnya, maaf cakapnya. Kalau cuma hanya untuk menjadi persekutuan dan keributan dan perdebatan yang gak jelas seperti itu. Kalau untuk beras 5 kilo kita masih sanggup lah untuk mencarinya, gak perlu menyusahkan pemerintah gitu. Tapi balik lagi ke konteks tadi ya, kita kan berbicara, aku sebagai tamu yang datang dari Batam ke Kijang Bang. Iya. Kalau pandangan aku tadi tentang Kijang, masyarakat, teman-teman di Kijang sama birokrasinya itu kuat. Jadi memang beda kasta ya, beda fase ya. Batam itu beda, gitu loh. Pinang itu beda cara sistemnya gitu loh. Walaupun sistem kestrukturan pemerintahnya nggak tahu seperti apa, tapi yang pastinya aku ada beberapa kali menghadiri acara di Kepri. Tentunya kayak Topaya waktu itu sambutan dengan baik dengan camatnya gitu. Masa kita lebih dekat sama camat daripada sama wali kota di Batam atau apa gitu, memberikan apa gitu. Makanya aku tadi berani menyatakan kenapa mesti yang dijunjung tinggi dan disupport itu adalah seni-seni seremonial. Seremonial itu yang maksud tadi cuma hanya sekedar melihat casingnya doang, tapi tidak melihat peristiwanya. Bagaimana ketika dibuat sebuah salihara misalnya Bang. Sorry ya, aku agak panjang ya, karena agak cerewet memang nih. Biasa jualan orang buat obat gitu. Jadi konteksnya kayak dibuat sebuah, ini konteks musik ya, aku lebar dulu ya. Musik, dibikin sebuah salihara. Bagaimana supaya teman-teman musisi itu bisa punya kesempatan untuk membuat sebuah jingle untuk Kepri. Kontribusi orang-orang yang berkarya itu untuk siapa nantinya ketika kita bikin salihara seperti itu? Kan untuk Kepri, untuk mengangkat nama Kepri itu sendiri kan, menjadi tersokor, menjadi apa lainnya sebagainya. Tapi sementara Kepri itu sendiri memberikan apa kontribusinya terhadap orang-orang yang punya kreativitas. Nah, ini persoalan sinergi sebenarnya. Bukan nggak ada bantuan, bukan perhatian, nggak ada. Perhatian itu ada, tapi bagaimana disinergikan lagi gitu loh. Masa komunitas yang bisa lebih punya kepedulian daripada pemerintahan sendiri. Makanya bahasa kami itu ada sistem yang kurang berjalan gitu dari pemerintahannya. Yang sempat menyendat. Itu sih. Begitu berjalan jatuh ke tangan yang salah. Tangan yang salah. Itu bukan aja memulai Pak. Memang begitu. Enggak, karena gini bro. Kita bahas musik misalnya. Anggaplah bantuan itu jatuhnya ke orang film. Ya nggak jadi masalah, itu masih unsur seni. Daripada jatuh bantuan itu ke tangan perampok, kan nggak berfungsi dan bermanfaat sama sekali. Gitu. Karena bantuan itu jatuhnya ke tangan perampok. Ya banyak juga kan seniman-seniman proposal yang sekedar memperkaya dirinya sendiri, tapi habis itu udah selesai lah gitu. Tapi kan di lain pihak pemerintah juga bingung ketika dia mau memberikan tanggung jawab dan dia hanya mengenal orang di lingkungan. Ya itu gunanya selektif bang. Ya. Kan ada selektivitas, ada protektif. Apa gunanya loh pelajaran itu kan? Kan bisa selektif siapa-siapa orang yang benar-benar sungguh-sungguh kontinu produktif dan kayak teman-teman yang tadi nih di tempat apa namanya? Taman kota di apa namanya? Elit. Bukan elit ini. Akau. Di Akau kan kita melihat suasana itu sangat apresiat ya, masyarakat, pengunjungnya, pendatang dan lain sebagainya, musikalitasnya, ya kan. Nah, cuman kembali lagi kan, kalau akan seperti itu terus Pak, kejenuhan pasti akan muncul. Ya, jelas. Ya kalau untuk pertama sih oke, kedua sih oke, tapi kalau berkali-kali ini sama saja sudah menjolimi diri mereka sendiri gitu. Mereka tiap manggung, tapi tidak disupport. Nah begitu maksud kita itu tadi, kita harus support mereka melalui cara-cara yang berbeda gitu. Bukan hanya menyediakan panggung, alat, sound system, lighting dan sebagainya.
itu bisa saja diantarkan ke pemerintah, turun budget ya kan, beliin alat selesai. Tapi kan bagaimana berjalan secara kontinu dalam usahanya masing-masing. Ada workshop nanti yang akan diberikan ya kan. Teman-teman di sana banyak yang potensi. Aku kemarin main di BSM apa namanya, Sanggar apa namanya, BSM kawan-kawan tadi apa namanya. Nah, basecamp itu, ada basecamp itu tunggu sama teman, enak kok. Dan anak-anaknya mau belajar gitu, ketemu sama silaturahmi tadi kan, sama teman-teman apresiat gitu. Jadi maksudnya respect lah. Kedatangan orang yang aku rasa asing ya bang ya, kita asing baru pertama kali main, tapi apresiat gitu. Nah ini yang asik gitu. Kalau Sanggar Mandari kan sempat ada untuk workshop tadi juga kan, itu kira-kira kalau misalnya ada yang mau latihan atau mau belajar, ada budgetnya nggak? Selama ini adik-adik yang mau, contoh adik di pramuka mau latihan apa, itu silakan gitu. Welcome ya. Welcome. Belum kita profesionalkan, belum komersilkan gitu. Iya. Jadi memang kalau memang kita bisa bantu, kita bantu. Kan acara SMP itu kemarin kita sempat keluarkan sound untuk mendukung kegiatan itu. Kita keluarkan organ tunggal, gitar, kajon, kita keluarkan di sound system, kita keluarkan untuk acara mereka. Berarti untuk memberikan ilmu pengetahuan atau keterampilan tidak diukur dengan mata uang ya? Tidak. Nah, ini yang Enggak hanya itu gitu. Nah, jadi Yang persoalannya adalah ketika yang orang tidak memiliki sertifikat kan, bahasanya gitu. Sertifikasi ya. Sertifikat mereka dalam bentuk bukan sekolahan ya, pengalaman. Kan kita nggak bisa samain kan, orang yang baru belajar musik sama orang yang sudah bertahun-tahun bermusik. Kita menyamain standar mereka secara keprofesionalan kerjanya. Baik itu berbicara, kita nggak juga usah munafik bro, profit itu penting, Betul. manusiawi gitu. Ya kita ibarat kata mau senang-senang hari ini tapi di rumah terancam tuh nggak mungkin. Ada gini, ada konteksnya. Kapan kita komersil? Memang tempat Itu dia. saat ini. Ke siapa nih yang kita bantu nih? Ke sekolah, kebetulan kawan-kawan situ hampir rata-rata alumni SMP 1. Pada saat SMP 1 buat kegiatan, kita bisa kasih partisipasi apa? Jadi kita punya alat lah, kalau nominal mungkin kita nggak punya. Lalu di situ kan ada biaya pemain. Nah, ada biaya pemain yang alhamdulillah kami tidak bebankan ke SMP. Lalu saya gunakan dengan link alumni saya gitu. Kawan-kawan, jadi kita cuma untuk biaya pemain aja. Dapat sudah. Jadi artinya ini pemain selesai, alat dari kita. Jadi SMP itu cuma nerima udah ada pemain sama alatnya aja gitu. Sport kita ibaratnya itu kita berpartisipasi itulah gitu. berarti nanti kalau misalnya seandainya nih ada salah satu dewan atau pemerintah atau dari komunitas yang ingin menyelaraskan dengan pemikiran teman-teman tadi, teman-teman siap membantu nggak? Siap dong. Siap ya. Siap dong. Demi memajukan Kepri lewat karya seni ya. Iya. Demi memajukan Kepri dan melestarikan generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang. Kasihan generasi gadget sekarang itu justru malah lebih luas daripada Ya karena kebetulan kita di tanah Melayu ada sedikit, itulah tadi saya ada sebut di awal, ada tradisional Melayu yang pengen supaya tidak hilang gitu. Salah satu contohnya Itu tadi seperti dibilang ada belajar gendang, biola, ya, Babadu, tradisional babadu. Melayu Pak. kalau dulu kan ada festival musik pelajar tuh. Kalau kita aktifkan lagi untuk festival musik pelajarnya bisa nggak? Bisa, cuma hari ini pandemi yang terbatas gitu. Agak terbatas ya. Agak terbatas kita. Ini baru-baru ini dapat izin itu pun memang ya itu tadi mungkin kalau ini menganggap hubungan kita bagus sama birokrasi di sini. Ya karena alhamdulillah karena kita di Kijang ini udah cukup lama juga Forbintan ini dengan kecamatan, kelurahan. Ya di dalam kita Forbintan tuh ada camat, ada lurah, ada juga lah
pegawai-pegawai yang jadi eselon 3 itu ada di dalam Perbintang. Yaitu saya merangkul mereka, ya, orientasinya ke sana gitu. Jadi berharap ada jalur di dalam tuh yang bisa kawan-kawan bantu nih jalur pemerintahannya gitu. Saya rasa cukup sekian. Ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, sebenarnya nggak selesai nih bro. Oh, belum ya? Serius. Iya. Kalau banyak sih. Banyak yang masih Unek-unek yang unek-unek unek-unek ya. sebenarnya. Itu cuma udah lobet tuh kayaknya. Makanya saya Iya. Banyak unek-unek. Atau kita bikin episode. Sama kayak Bang Topik bilang tadi, nah, Kita gini Anak-anak ngobrol sekarang- ngecap aja lah ya. boleh. anak-anak sekarang tidak mengenal musik-musik daerah. Mereka taunya ya kalau di Bukan. Indonesia nya tuh Seventeen apa gendang sama seperti yang Mika main tadi keroncong. Jadi begitu kau main keroncong pakai main gitar keroncong orang nengok gitu. Nih pakai gitar modern, tapi gua bisa main keroncong. Keroncong gitu. Jadi kita menciptakan itu tuh susah gitu. Bahwa Kontemporer, ini ya, musik kontemporer. sebenarnya musik ini luas gitu. Tuh. Ya memang sangat disayangkan sekali ketika kita punya lagu sendiri gitu kan, teman-teman punya karya, tapi Iya, betul. generasi sekarang itu lebih terfokus pada Mungkin gini bang, aku potong. Mungkin kalau generasi sekarang mungkin belum terpikir lah kalau untuk berkarya. Cuman yang sama Gabo bilang tadi apa tuh harus menyelamatkan generasi muda Iya. dengan yang salah satu lah contoh. Ilusi. mungkin bisa kita bilang untuk membuat tren musik tradisional lagi ya kan? banyak loh Ya di kan? Kijang, maksudnya pemain gendang ya bang ya. Apa ya bro? Main akordion, cuman tak dimanfaatkan dengan anak-anak sekarang. Tak pingin belajar. Makanya itu tadi pengen menjadi klinik tempat anak-anak belajar. Kita Sebenarnya kalau tadi ekstrakurikuler itu tadi. Kalau pemusik maksudnya pemusik daerahnya di sini banyak. Kalau itu mungkin berani kami komersil, tapi kan kita sesuaikan dengan siapa ininya gitu. Pesertanya kan anak SMP kita yang ada lah gitu, walaupun enggak Bakat pendamnya juga banyak, jago main cuman nggak berani nampil gitu. Nah, itu yang kayak gitu yang kita harus Karena itu harus support. ketika ilmu itu sudah menjadi sesuatu yang mahal, pasti jadinya time is money kan. Time is money, ya betul. Kalau cerita sedikit pengalaman zaman dulu lah. Zaman saya pernah ikut campaign, fasilitas rental itu sulit. Sulit, tapi Zaman zaman jago-jago. Zaman itu. Itu dulu ada satu punya Antang, tapi yang masuk boleh tertentu orang Antang. Yang lain tuh agak susah gitu. Lalu kita tuh main apa? Gitar kosong, kita main drum, pukul meja. Ya, bass bisa lah pakai gitar gitu. Jadi nggak menyentuh banget asli, tapi begitu saya ikut terakhir tuh ya festival musik pelajar di Pinang itu latihan gitar kosong aja. Tapi itulah semangat kita dulu. Memang nggak kelihatan sih sekarang ya, karena mungkin eventnya hilang atau apa nggak Ya ngerti kalau juga. dulu kan rutin ya setiap Rutin, minggu tiap sekali. tahun itu setiap tahun tuh dulu ada tuh festival musik pelajar, festival musik legendaris di Penyengat dulu. Nah, sekarang itu hilang. Nah, sebelum tahun 2000-an itu. Sempat juga kan merasakan festival musik pelajar dulu itu. Masih di Kacapuri. Kacapuri. Iya. Saya sempat merasakan. Yang musiknya masih slang, Hmm. bumerang. GNR. Itu sih, kalau aku sih lebih ke pro kontra ya. Pro kontra ketika kita berbicara tradisi, berarti kan kita tarik lagi kulturnya. Bagaimana kita sama-sama mau memiliki kewajiban untuk menjaga kultur kita masing-masing secara tradisional. Tapi kalau secara modernnya tadi itu jajahan dari digital, jajahan dari itu kan mampu memprovokasi kita untuk bisa menjadi apa jatuhnya ke ini sih audiens apa referensi ya, referensi bukan dijadikan sebuah kiblat yang seolah-olah itu adalah sesuatu yang difanatikin gitu. Kan banyak tuh orang yang fanatik jadi justru malah kiblatnya ke musik Eropa ya.
Rata-rata ke Eropa semua, sementara melupakan tradisi mereka sendiri. Makanya aku bikin lagu yang Kepri Bukan Kembali itu kan karena lahir dari keresahan itu. Kenapa kita tidak mencintai kultur kita, tapi lebih bisa lagi kita mencintai musik-musik Eropa di sana gitu. Makanya aku kolaborasikan dengan itu gitu. Terjadilah itu peristiwa itu tadi, Kepri Bukan Kembali. Sebenarnya Urbintan tuh bisa dikatakan ada home band lah gitu, yang sehari-hari ini memang nggak rutin, cuma kapan sempat aja, kontemporer. Jadi antara tradisional dan modern itu kita paling misalkan lagu Darlinnya Bang Lolo, nanti ada pakai gendang, pakai biola, di kita berkontemporer gitu. Sedang inventaris lah beberapa lagu, kalau nggak salah saya itu kemarin mereka main latihan itu sudah ada di atas 5-10 lagu, cuma memang belum mau maksimal, dan momentasinya masih orangnya masih pada pecah-pecah nih gitu. Dulu kemarin sempat sharing juga dengan rektor Umrah, mereka sempat mengatakan ini salah satu kurang pedulinya dari pihak media juga, ketika ternyata pihak Umrah itu pernah membuat rekor muri untuk seni. Saya lupa antara puisi tanpa henti atau berpantun, antara dua itu, puisi atau pantun gitu. Nah, Puisi-puisi berlari itu nggak? Hah? Puisi-puisi berlari itu nggak? Saya kurang tahu tuh, katanya itu selama 1 harian atau 2 hari itu tanpa henti, dan itu masuk rekor muri. Nah, ini nggak disorot oleh media maupun pemerintah, nggak ada infonya. Jadi menurut saya sebenarnya memang seperti yang abang bilang tadi, butuh dukungan setiap stakeholder gitu. Nah, kalau menurut abang sendiri nih, peran media itu sebenarnya penting nggak? Penting banget. Penting ya. Ya nggak penting kalau sekarang. Kalau dulu kan penting. Sekarang jadi nggak penting loh. Iya, karena kenapa? Berita saja mengambilnya dari online, dari Facebook. Berita yang naik di media berita itu, warta berita di televisi, itu ngambil berita itu dari berita-berita di Facebook, di Instagram. Berarti Ada nggak mungkin akurat ya. kejadian langsung, mungkin kita yang merasakan, kita buat status, mungkin ada yang update gitu. Jadi sekarang gini loh, saudaraku, siapa saja punya hak untuk jadi jurnalis sekarang. Sampai pada akhirnya itu bisa dikarirkan, ada hukumnya semuanya. Kan berlaku kan, pemukulan ininya, penganiayaan dan sebagainya. Jadi rekam-rekamannya sendiri udah jadi masalah Dan jadi jurnalis. Jadi undang-undang ITE itu ya, ITE itu ya. Sebenarnya kalau seandainya media itu berperan penting, ya kenapa nggak pasang badan dari sekarang? Balik-balik lagi nanti ketika kita tanya seperti itu, Bro, mereka jawab, kita butuh makan, bro. Ujung-ujungnya apa yang mereka iklanin? Ya kampanye, basem, iklan dan sebagainya. Tapi peristiwa-peristiwa kesenian dan kebudayaan berani nggak diangkat di halaman 1? Berarti ada kekecewaan terhadap pihak media ya, ketika mereka tidak kurang merespon terkait teman-teman, terkait teman-teman yang memiliki karya ya, malah Bro, kita berjuang sendiri. Makanya aku bilang ketika orang-orang di daerah ini dimarginalkan seperti itu, seolah-olah daerah ini tidak bisa berkembang, baik itu Bintang, Hijang, Batam dan lain sebagainya, Kepri dan sekitarnya. Lah ini kayak mana? Sikap mereka apa yang harus diberikan? Diskriminasi kita seolah-olah tidak bisa berkembang dan maju. Ya jadi orang tidak punya mimpi lagi dong. takut untuk bermimpi. Takut untuk bermimpi karena mimpi itu menakutkan buat mereka. Untuk apa lagi aku bermusik? Gak jelas juga tujuannya. Mati generasi, itu yang kita bahas tadi. Ketika kita membunuh generasi untuk melakukan kreativitas, hancurlah kita. Indonesia Raya siapa yang menciptakan, Mas Bro? Ya kan? Pak Bro. Indonesia Raya itu seniman. Pancasila itu seniman yang menciptakan. Maksudnya yang membuat
tata bahasa itu, sila-sila itu. Tapi di senimanan hari ini kita melihat sendiri kan, kita lihat sendiri secara kenyataan seniman itu dimarginalkan, bukan seniman proposal ya. Banyak seniman proposal, makanya gue bilang seniman yang mana dulu nih, musisi yang mana dulu nih, gitu loh. Kita ada bantuan syukur, nggak ada bantuan nggak apa-apa, orang kita juga nggak bermanja-manja loh. Cuman kan alangkah baiknya ketika lokal talent itu bisa diangkat menggunakan kacamata media yang ada di dalamnya, Bang. Baik itu kayak ini aku baru dapat kabar ya, Studio Trans sudah ada ya. Trans Studio. Ini kan poin. Contohnya, jadi media publikasi mereka nanti akan mampu mengangkat karya-karya lokal yang ada yang tadinya tidak tersorot. Nah, harusnya ciptakan lagi itu majalah musik, ya kan, jurnalis musik, jurnalis seni itu harus diaktifkan. Bukan kalpanak, balsam dan lain sebagainya saja yang dia dipromosikan untuk kegiatan marketing. Yang mending jualan peyek sama pecel aja udah jelas gitu. Gak usah berbicara kesenian, capek kali kita bahas seni terlalu lebar. Tapi tahu nyatanya juga berdagang kita. Ya nah, bikin sales aja kan. Dagang gorengan lebih cepat kaya gitu. Cabut ubi ya kan, satu rembang itu isinya 18 kilo, potong kecil-kecil, dijual per biji 2.000, ya udah berbisnis kita. Gitu. Tapi kan mindset memang kadang-kadang memang susah membangun mindset. Iya. Sama juga kayak beliau mengadakan strike musik jalanan, donasi. Jadi untuk membuka mata pemerintah, pemuda-pemuda yang kurang bersosialisasi dengan keadaan, dengan anak-anak muda yang sekarang sistem masa bodoh gitu. kita bukan pengemis. Kita nggak. Kita itu berharap, kita udah berbuat nih. Mereka melihat, tapi mereka tidak datang. Kalian sedang melakukan apa? Apa yang bisa kami bantu? Udah jelas-jelas di situ judulnya itu donasi kepedulian sosial untuk kemanusiaan. Jadi kami ngadakan waktu itu mudah-mudahan yang dengar, mudah-mudahan yang bersangkutan dengar juga ya. Kami mengadakan donasi. Kita nggak sebut nama ya. buat Bintan. Waktu itu Bintan itu kebanjiran. Jadi di situ kami dengan rekan-rekan buat untuk acara donasi kebanjiran waktu itu ya kan. Jadi ada salah satu anggota dewan yang kami undang, dan kami undang itu bukan berarti kami minta bantuan, enggak seperti itu. Tapi kami minta support dia, Bang. Kami minta support bahwa di Batam nih orang-orang Batam masih ada yang peduli loh dengan orang-orang Kijang. Terus jawaban dia pendek aja, oh maaf, saya sudah punya donasi sendiri buat orang Kijang. Padahal kita bukan untuk Mbak, Pak, Bu, Om, Tante sumbang deh. Kita nggak seperti itu. Cuman kita mau kita tuh bersosialisasi. Kita ngadakan nih, anak-anak Batam ngadakan, tapi orang-orang tempatan nggak ada gitu loh, Pak. Gitu maksudnya. Kan banyak nih anak-anak tempatan di luar di Batam itu, kita gabung yuk. Aku undang waktu itu kan. Oh enggak, kita sudah ada donasi masing-masing. Ada, jadi kita lucu gitu. Jadi belum bergerak aja kita sudah dipatahkan dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi kami tetap bergerak dan hasilnya maksimal. Itu kalau saya tangkap ya, itu agak kasar yang itu. Karena secara tidak langsung. Jadi kita bukan mengatakan personal, tapi mengatakan tidak ada dukungan. Gitu. Kita nih disitulah orang seniman tuh susahnya bergerak ya, Bang ya. Kadang-kadang kita bergerak, orang masih menganggap pandang sebelah mata gitu. Bukan tidak ada pro kontra yang kita bikin tadi malam nih. Mungkin ada pro kontranya pasti. Cuman kalau kita ambil baiknya kan, ini untuk anak generasi-generasi yang akan datang bakal melihat loh, ini abang-abang kita ngadakan seperti ini gitu. Kita bakalan tua, Bang. Bakalan anak-anak kita, adik-adik kita yang
yang ini kan, maksudnya itu seperti itu. terus melahirkan lah ya kan. Ah. Yang lain itu bisa melakukan hal yang sama, namun bisa memahami lebih jauh lagi ternyata ada sebuah solidaritas ini seperti ini, Iya, ada sebuah kebersamaan seperti ini. Tapi Kita contohkan juga bukan kan, samanya karena bagi-bagi aja bersama-sama ya. kayak anak-anak kami ngadakan donasi trek musik jalanan tuh acara di Palu, Sumbar, banyak betul. banyak kali. Bahkan kita mengeluarkan uang pribadi. Kita tek-tekan loh, alat kurang kita Kita orang kaya enggak, Enggak. kita pejabat enggak, tapi kita keluar. limpul. Ayo. Kita macam-mana kita ngerasakan kawan-kawan di sana, kita juga di sini ngerasakan. Jadi kita ini sebagai contoh nih untuk adik-adik kita gitu, supaya punya kreativitas, Ya, sudah berjalan ya. Ya. tetap berjalan. Kalau Karena ini seni luas bang, bisa menyatukan seluruh masyarakat. Dan kontribusinya sampai saat ini juga sangat- sudah terlihat ya. terlihat gitu. Jadi Undang 12 gitu kan. bukan seni, ini sekarang nih kan kebanjiran lahar kan, bisa Semeru. Seni juga bisa menyatukan kawan-kawan gitu yang di pinggir-pinggir jalan gitu. orang punya banyak uang, ngomong gampang itu wajar. Wajar. Tapi kalau orang yang nggak punya uang, ngomong jujur itu belum tentu benar. Kita selalu seperti itu kemalamnya. Jadi ketika kita sudah kaya raya, kita ngomong baru didengar itu omongan kita. Tapi ini kita melakukan sesuatu yang baik untuk mengharumkan nama Kepri ini. Tapi mereka slow aja pakai telinga badak, bahkan pura-pura buta. Tidak memang benar-benar terrespon dengan hal itu, bayangkan coba. Lah ini anggaplah ya keresahan keluh kesah hati ya kan. Ini bagaimana kita memang sangat-sangat dimarginalkan dalam bentuk itu. Ya aku balik lagi bro, kalau bicara masalah kultur tentang kepulauan buat tanah Melayu, saya lahir itu di Delhi, Melayu Delhi, Medan. Ya kan, terpecah jadi Riau Daratan. Kepri belum ada sebelum dia menjadi Riau, karena dulu dia belum terpecah, dia masih Riau. Masih Kabupaten Kepulauan Riau. Masih Kabupaten. Terpecahlah dia, terbagi lagi. Artinya kan sama-sama satu rumpun. Tapi kalau aku secara kacamata yang universal melihat Melayu itu adalah kultur. Karena Indonesia ini tanpa ada Melayu tidak akan menjadi Indonesia. Dari mana? Bahasa. Bahasa yang kita gunakan untuk dialog itu bahasa Melayu. Kan gitu. Artinya luas sih sebenarnya. Mau kita bawa kemananya itu tergantung kitanya. Cuman balik lagi ya kepada orangnya, siapa nanti yang akan jadi pemimpin, siapa yang nanti yang akan mengayomi, ya nggak? Siapa nanti yang akan mampu menjadi media untuk bisa sama-sama saling sinergi untuk support dalam keadaan itu. Aku yakin kalau dikupas, dikeluarkan banyak nih emas-emas yang terpendam, berlian-berlian yang terpendam. Gitu. Banyak. Jadi tak mengurangi rasa hormat. Bicara Bicara bertiga, Bang. kilo. Adalah Aku cukup gini. Oke, cukup ya. Oke. Oke, makasih Bang ya. Kalau kita bahas seni ini nggak selesai. Oke. 1 tahun pun nggak selesai. Jadi besok pagi mau berangkat lagi dong. Ah, Mungkin nanti kita buat forum lah ya untuk sering-sering diskusi tentang Siap. seni ya. Iya. Mudah-mudahan itu bisa kita wujudkan Amin. untuk kegiatan keberlangsungan kita ya. Oke Bang, terima kasih untuk Bang Ian Gabo dan Ya. Bang Taufik dari For Bintan Bang ya. Siap. Oke. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini masih live ya? Masih Bang. Oh. Waduh, bahaya nih.